Berdekatan, sekolah mereka bersama-sama, bermain juga bersama-sama. Hari ini Doni berulang tahun. Seperti biasa, Doni berbagi makanan dengan teman-teman bermainnya, termasuk Sita. Selamat ulang tahun ya Doni, kata Sita. Sita mengulurkan tangan dan memberikan sebuah bingkisan untuk Doni. Ini adalah hadiah untukmu Doni, semoga kamu suka ya, kata Sita lagi. Terima kasih Sita. Wah, apa ini isinya? Boleh aku buka sekarang? Tanya Doni. Doni segera membuka bingkisan dari Sita. Ternyata isinya sebuah topi bergambar mobil dan bertuliskan nama Doni. Wow, bagus sekali. Aku sangat suka. Terima kasih Sita. Ucap Doni. Jangan pernah remehkan atau memandang sebelah mata kaum perempuan. Di balik kelemah lembutan kodrati mereka, tersimpan potensi magma yang kuat menggelora. Beragam karya hebat bisa mencuat dari kekuatan tersembunyi mereka yang luar biasa. Lihatlah ketika sekumpulan emak-emak dan wanita muda, yang rata-rata berprofesi sebagai pendidik taman kanak-kanak atau TK, pendidikan anak usia dini atau PAUD, maupun kelompok bermain atau KB itu menggelar acara peluncuran ruang aksara dan buku antologi diari persahabatan di Joglo Kumpul-Kumpul, rumah makan bernuansa alam di Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Sabtu tanggal 21 Mei tahun 2022. Mengusung tagline menulis membaca berkarya, Ruang Aksara merupakan komunitas atau wadah bagi kaum perempuan untuk melek dan cerdas literasi, utamanya dalam berekspresi melalui karya-karya tulis cerita sebagai jejak keberaksaraan mereka. Logo tulisan Ruang Aksara didesain dengan dasar warna putih yang melambangkan sebagai media, hitam adalah tinta, dan coklat yang dimaknai sebagai kesuburan. Pendiri Ruang Aksara Diana Fatma Dewi mengatakan, Ruang Aksara masih terbilang seumur jagung atau baru terbentuk Maret lalu dan akhirnya menetapkan Sabtu, tanggal 21 Mei tahun 2022 sebagai hari dan tanggal kelahiran atau peluncuran resmi berdirinya Ruang Aksara. Hari ini adalah pengukuhan atau sebuah launching dari Ruang Aksara, yakni sebuah komunitas yang beranggotakan teman-teman penulis, tidak hanya guru-guru TK, KB, tetapi juga mahasiswa dan ibu rumah tangga. Jadi komunitas ini terbuka yang masing-masing anggotanya punya keinginan yang sama untuk berkarya, menulis buku cerita, kemudian meninggalkan jejak keaksaraan yang bermakna untuk anak-anak, khususnya segmennya adalah cerita-cerita untuk anak. Hari ini launching penetapan tanggal berdirinya Ruang Aksara, sekaligus launching karya pertama dari teman-teman anggota Ruang Aksara, yakni buku diari persahabatan. Selanjutnya yang terdekat adalah terus memacu teman-teman untuk berkarya. Selain itu, kami akan mengadakan workshop cerita bergambar untuk anak, yang insya Allah mungkin bulan depan kami akan selenggarakan workshop cerita bergambar untuk anak. Artinya teman-teman dari komunitas Ruang Aksara tidak hanya menulis cerita sebagai penulis, tetapi bagaimana mereka juga bisa berkreasi dengan gambarnya, membuat cerita dengan gambar, begitu, supaya lebih menarik lagi untuk dinikmati oleh anak-anak. Di luar sebagai pendiri Ruang Aksara, Diana Fatma Dewi sehari-hari merupakan Kepala TK Tarbiyatul Atfal 02 Kaliwungu yang produktif menulis cerita anak. Sedikitnya 16 karya buku antologi cerita anak terlahir dari tangannya. Sejumlah judul buku cerita maupun cerita bergambar yang sudah dirilis Ruang Aksara, utamanya karya Diana Fatma Dewi dan sebagian karya para perempuan penulis yang tergabung dalam komunitas ini. Adapun Diari Persahabatan merupakan buku antologi perdana yang mereka rilis. Buku terbaru ini memuat cerita-cerita menarik bertema persahabatan, yang syarat nilai keteladanan dan edukatif, karya 20 penulis anggota Ruang Aksara. Beberapa dari 20 judul cerita dalam buku antologi Diari Persahabatan ditetapkan sebagai karya terpilih, masing-masing adalah Indahnya Persahabatan, karya Suprapti, Ikut Lomba Bersama Sahabat, Siti Mahfud Lotun, dan Nana Sahabat Istimewa, karya Cusmah Novi Saptianti Amalia.
Suprapti, pendidik TK Pertiwi Al-Hidayah, Desa Blorok, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal mengaku bangga, cerita indahnya persahabatan yang ditulisnya masuk sebagai salah satu karya terpilih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karya pertama saya dengan judul Indahnya Persahabatan masuk pada nominasi pertama, dan ini membuat saya bangga, dan mudah-mudahan untuk kedepannya saya lebih rajin lagi untuk berkarya, mendapatkan ide-ide cemerlang yang bisa menghasilkan karya-karya yang diperlukan untuk anak-anak didik saya. Meski tidak menyangka, Siti Mahfud Lotun, pendidik TK Tarbiyatul Atfal 1 Kaliwungu, Kabupaten Kendal juga menyatakan bersyukur cerita karyanya, ikut lomba bersama sahabat di buku antologi Diari Persahabatan menjadi bagian dari karya terpilih. Untuk karya saya kali ini ikut lomba bersama sahabat terpilih dalam salah satu sebagai karya yang terbaik. Saya menulis ini berdasarkan dari kebetulan pengalaman kemarin anak-anak ikut lomba, dan alhamdulillah terpilih ini saya sungguh tidak menduga. Semoga ini menjadikan saya menjadi terpacu lagi untuk menulis. Kebanggaan dan kebahagiaan serupa ditunjukkan Cusmah Novi Saptianti Amalia. Nana Sahabat Istimewa, cerita yang ditulis berdasar pengalaman pribadi pendidik kelompok bermain atau KB Almas, Perum Bukit Indah 2, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal ini turut disebut sebagai karya terpilih. Ya, alhamdulillah saya terpilih karya saya terpilih menjadi favorit Leguti. Nana Sahabat Istimewa itu sebenarnya saya menulisnya berdasarkan pengalaman. Sebenarnya Nana itu adalah teman saya sendiri dan Caca itu saya. Jadi kita sudah berteman selama mungkin 3 tahun, dan itu mengingatkan saya pada teman saya yang sudah meninggal dunia. Jadi itu sangat berarti sekali di kehidupan saya. Ini yang kedua, saya sangat terima kasih sekali menjadi favorit, pengalaman pribadi menjadi hobi, dan insya Allah menjadi karya terbaik lagi. Terima kasih. Beralamat sekretariat di TK Tarbiyatul Atfal 02 Kaliwungu, Kampung Kepatihan, RT 02 RW 05, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ruang Aksara saat ini dihuni sedikitnya 60 perempuan penulis cerita dari kalangan guru, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga. Hebatnya, separuh atau 50% dari jumlah tersebut, rata-rata sudah punya karya. Selepas peluncuran, sejumlah program telah disiapkan. Selain segera mencetak kaos dan beragam atribut identitas, dalam waktu dekat, Jumat pekan ini, Ruang Aksara mengagendakan kegiatan peluncuran 3 buku baru lagi di Agrowisata Tirto Arum Baru Kendal. Sekira Juni-Juli, juga bakal menggelar pelatihan atau workshop kepenulisan cerita bergambar atau cergam dengan narasumber juru kisah nasional, Kempo Antaka.